Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Mengiring Tuhan itu berat, saudaraku. Karena Tuhan mau sampai kita berada di sebuah kawasan yang kau tidak bisa memiliki dirimu sendiri. Sampai engkau bisa masuk di dalam sebuah kawasan atau keadaan di mana kau sendiri di gunung Tuhan. Dan di gunung Tuhan itu tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menolongmu kecuali Dia. Kau akan masuk di dalam sebuah kawasan yang dagingmu bisa berkata kau takut sendirian. Kau lonely bersama dengan Tuhan saja. Kau tidak bisa mengharapkan kepada apapun dan siapapun. Kau kecewa. Semakin dalam bersama Tuhan jalan, saudaraku, kau akan menemukan 1 momen, 2 momen, 3 momen, 100 momen di mana semuanya buntu. Tidak ada jalan keluar. Sampai-sampai kau bisa berkata, siapa yang bisa menolongku? Siapa yang bisa membuatku tenang? Siapa yang bisa membuatku teduh? Siapa yang bisa membuatku bisa rest jiwaku selain Engkau, Allahku? Saya dulu tidak memahami hal ini. Tapi Tuhan izinkan saya memasuki masa demi masa kehidupan saya dalam waktu yang cepat. Untuk saya bisa berada di dalam kawasan itu. Dan itu kekayaan di dalam Tuhan yang sesungguhnya, saudaraku. Anda harus mengalami itu. Hari ini saya mau membahas tentang doa yang dalam minggu lalu saya berikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Bagaimana berdoa dengan cara yang Pastor punya nggak satu doa yang sangat bisa saya katakan simple yang bisa saya bawa setiap saat. Saya berikan doa singkat itu. Dan hari ini saya mau membahas satu kalimat dulu.
Saya awali dengan kalimat Bapa. Kalau dalam bahasa Aram itu Aba. Kalau saya panggil Bapa tiap kali saya berdoa, Pa. Di suatu sore, saudaraku, saya hadir di sebuah momen wisuda. Anak saya yang sulung, Jaden. Saya dengan istri waktu itu sangat bahagia dan sangat bangga. Karena Jaden terpilih untuk memberi speech mewakili angkatannya dalam bahasa Inggris. Karena memang dia sekolah dalam bahasa Inggris. Dia dipilih gurunya untuk mewakili satu angkatan untuk speech, berbicara di depan teman-temannya dan di depan orang tua murid yang hadir. Saya bersama dengan istri bahagia sekali. Karena saya tahu dia punya ketakutan yang besar ketika dia harus berbicara di depan banyak orang. Haru bercampur bangga, bercampur dengan hati yang deg-degan, saudaraku. Saya melihat dari kejauhan, saya duduk paling belakang. Kemudian dengan harapan supaya Jaden tidak grogi kalau lihat bapaknya sama ibunya. Kalau saya duduk depan dia grogi nanti. Kemudian tibalah waktunya Jaden speech, berbicara di depan. Dan waktunya tiba, saudaraku. Di awal menit-menit pertama Jaden berbicara dengan lancarnya. Saya melihat dengan bangga. Kalau boleh saya mau berbicara semua audiens, itu anakku. Itu anak-anakku. Lihat itu anakku. Kemudian di menit-menit tengah. Jaden mulai blank, saudaraku. Dia lupa dengan kalimatnya. Apa yang harus dia ucapkan? Seketika keadaan itu hening beberapa detik. Saya juga mau coplok jantung saya, betul gak Bapak Ibu? Kalau kita kan begitu kan, kita juga Kemudian dengan nekatnya saya setengah berdiri. Saya langsung ngomong, go Jaden. Bapaknya menyoraki dari belakang. Sambil angkat jempol begini, go Jaden. Yes, gitu. Tujuannya supaya Jaden semangat. Akhirnya biasa anak saya yang sulung itu selalu murah senyum, dia dan berkata, dia senyum dan dia tertunduk malu. Saya tahu. Dia gugup dan malu ketika dia mulai blank saat itu. Dan puji Tuhan, dia bisa melanjutkan dengan terbata-bata, tertatih, dan selesai. Tahukah saudaraku, seorang bapa tahu apa yang menjadi isi hati anaknya. Saya tetap dengan tegar, saya tetap dengan sebisa mungkin saya menenteramkan hatinya. Selesai acara wisuda, saya bertemu dengan Jaden dan saya peluk dia. Maminya juga peluk dia. Dengan berbagai cerita, dia mulai bercerita ini, itu, dan sebagainya. Tapi ketika saya peluk dia, saya ingat dia, Dedi, dia peluk saya. Dedi, saya langsung peluk dia. Saya mau katakan di dalam bahasa tubuh saya,
Tidak apa-apa nak, tenang. Daddy bersamamu. Saudaraku, saya tahu apa yang dirasakan anak saya. Malu, merasa gagal, merasa hancur. Tapi ketika dia berkata, Daddy, saya memeluknya kembali. Jiwanya tenang. Amin. Amin. Doa juga dimulai dari satu kalimat. Pa. Pa. Sepanjang hari kita remuk dengan hidup. Kita dikecewakan orang. Kita disakiti orang. Kita dikhianati orang. Tapi doa dimulai dengan satu kalimat. Pa, Bapa, Daddy, dengan jujur, dengan tulus. Yesus mengajarkan itu. Yesus mengajarkan pertama kali doa yang diajarkan. Murid-muridnya meminta kepada Tuhan Yesus, ajarkan kami bagaimana berdoa. Muridnya tidak meminta bagaimana membuat mujizat. Muridnya tidak meminta bagaimana memultiplikasi 5 roti 2 ikan. Tidak, tetapi dia meminta kepada gurunya, ajar kami berdoa, guru. Dan Yesus mengajarkan di awal dengan satu kalimat. Bapa. Amin saudaraku. Bapa kami yang di surga. Bapa. Lebih spesifiknya Yesus mau berkata Aba di surga. Saudaraku, kalimat Aba, kalau orang Yahudi dulu di perjanjian lama, mereka tidak berani mengucapkan Aba. Yod-He, Woh-He, Yahweh itu pun dia tidak berani disebut. Mereka sebut dengan Adonai. Karena mereka merasa tidak layak menyebutnya Bapa. Yahweh, dia nggak berani sebut. Itu kalimat yang selalu di skip dan diganti dengan kalimat Adonai. Adonai artinya apa? Tuanku yang besar. Tuanku yang agung. Tapi ingat saudaraku, kau dan saya hari ini bisa menyebutnya Bapa. Karena amin. Amin. Ini yang membuat kau dan saya hari ini yang dulunya antara Allah dan manusia tidak bisa. Tetapi melalui murka Allah ini dilimpahkan di kayu salib ini. Sehingga hari ini engkau dan saya diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa menghampiri Dia. Kita bisa datang kepada Dia. Maka kita boleh hari ini berkata, Bapa, Pa. Dulu umat PL tidak bisa. Harus orang-orang khusus. Orang-orang yang terpilih untuk bisa mendatangi Dia. Itu pun 1 tahun 1 kali. Maka melalui cerita ketika saya berpengalaman dengan anak sulung saya, saudaraku. Itu saya coba terapkan di dalam pengalaman saya dengan Bapa saya di surga. Ketika saya datang kepada Dia, formalitas saya tanggalkan. Betul Bapak Ibu? Semua formalitas saya tanggalkan. Kedekatan semakin saya libatkan di dalam hubungan saya dengan Bapa saya. Maka Yesus mengundang kau dan saya untuk mendekat kepada Allah. Seperti seorang anak kecil yang mendekat kepada papanya. Bagaimana anak-anak itu datang kepada papanya, saudaraku? Setahu saya, seorang anak berbicara kepada papanya tidak dengan formalitas.
Tidak dengan kosakata yang fantastik. Tetapi yang saya dengar adalah kegembiraan berjumpa dengan papanya. Antusias berbicara. Ingin menceritakan apa yang menjadi pengalamannya kepada papanya. Dengan keluguan, dengan keterbukaan seperti seorang anak kecil yang menceritakan seluruh isi hatinya. Tanpa formalitas. Allah mengundang kita, saudaraku, untuk kita bisa mendekat kepada Dia dengan cara yang sama. Bentar, saya itu dapat satu penyembahan, saya itu gak pintar nyanyi Bapak Ibu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Gimana ya? Sebentar. Saya tadi malam dapat haleluya. Bentar, dia nyanyi dulu. Saya nggak bisa nyanyi kalau ada musik. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Bisa ya? Bisa gak? Bisa gak? Saya dapat itu waktu saya penyembahan di kamar doa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Udah deh, pokoknya begitu Bapak Ibu. Saya gak pinter, tapi saya bisa menyembah sendiri di kamar doa. Ketika saya menyanyikan lagu itu Bapak Ibu, saya masuk di dalam kawasan di mana saya mendekat seperti seorang anak kecil. Dan itu sungguh melegakan, saudaraku. Karena banyak orang takut salah berdoa. Buka mata, tutup mata, pastor. Lipat tangan, tidak lipat tangan. Aku takut salah. Berlututkah berdiri? Dudukkah, jongkokkah? Apa yang harus kulakukan di dalam doa? Kata-kata apa yang harus aku pilih untuk aku bisa melantunkan doaku? Saya katakan ini saudaraku, nanti saya akan masuk lebih dalam tentang doa di minggu-minggu selanjutnya. Tapi ini saya mendasari, yang minggu lalu saya mendasari bagaimana seorang anak Tuhan harus punya waktu berdoa, lebih banyak berdoa. Hari ini saya katakan bagaimana engkau menghampiri Bapamu. Salah ucap gak saya berdoa begini? Salah gak aku ngomong begini sama Tuhan? Salah gak? Itu menghambat dirimu untuk engkau tidak bisa ketemu Tuhan sampai ke gunung Tuhan, saudaraku. Jawab Yesus dalam Matius 18 ayat 3 berkata, kalau kau tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi seorang anak kecil itu tanpa cemas. Amin, saudaraku. Tidak usah takut berdoa. Hampiri Bapamu dengan sukacita. Anak kecil begitu ketemu papanya dia senang. Hampiri Bapamu dengan penuh semangat. Hampiri Bapamu dengan penuh percaya. I trust on you. Aku percaya kepada tanganmu, Pak. Dulu waktu saya kecil kalau saya lihat bayangan papa saya aja saya sudah damai. Di kerumunan banyak orang ketika saya melihat papa saya dari belakang saja. Seorang anak kecil itu tenang ada papanya. Betul Bapak Ibu? Saya punya papa. Tenang, aku safe ada papa.
Seorang anak kecil itu melupakan kehebatan, mencari kesederhanaan. Lebih percaya mengurangi keangkuhan. Kau nggak bisa datang. Kau merasa kau pintar. Semakin gembel kita di hadapan Allah, saudaraku. Betul saya ngomong ini. Oh kau pintar, kau tahu suara kebenaran, kau tahu doktrin, kau tahu tatanan surga, kau tahu logos, kau tahu kenosis. Semakin gembel kita di hadapan Tuhan. Kalau kau tidak punya hati. Nilaimu di hadapan Tuhan itu bukan kognitifmu, tetapi bagaimana hatimu dimiliki Dia. Hatimu dimiliki Dia. Maka kemarin hari Sabtu kita ada pertemuan gembala-gembala GSKI, saudaraku. Di situ pembicara berkata kepada semua pendeta, satu kalimat yang saya tangkap yang jelas sekali. Banyak sekali yang pandai mengajarkan kebenaran, SK. Tapi sedikit sekali yang bisa mempraktekkan dalam hari hidupnya. Maka hampiri Tuhanmu dengan semakin dalam kesederhanaan, saudaraku. Jangan angkuh. Semakin kau merasa pandai, semakin gembel kita di hadapan Allah. Kata gembel ini saya dapat dari Stephen Erastus yang berkata di mimbar. Saya ingat sekali. Semakin kau merasa pandai, kau semakin gembel di hadapan Allah. Benar ini saya ngomong. Betul. Semakin gembel kita di hadapan Tuhan kalau kita tidak benar-benar membawa hati semakin melekat kepada Tuhan. Seorang anak kecil mengajukan permintaan, salah gak sih pastor? Gak salah. Tapi seorang anak kecil yang mau dididik, dia menerima semua pemberian. Betul Bapak Ibu? Betul? Dia mengajukan permintaan, tetapi dia menerima semua pemberian yang daripada bapaknya. Maka datanglah kepada Allah seperti seorang anak datang kepada bapaknya. Pa, disitulah saudaraku. Pertemuanmu dengan Tuhan itu luar biasa. Kau menempatkan Dia dengan benar. Saya sebagai seorang pendeta, saya tahu saudaraku bagaimana saya harus berdoa mewah di hadapan jemaat. Dengan suara yang saya buat agak sedikit ngebas bergetar. Saya bisa berkata, Bapa, Kau baik. Bisa. Tetapi Tuhan tidak minta itu. Tuhan tidak minta itu. Saya bisa berkata, Lord, you are great. Kau Tuhanku, akulah hambamu. Tetapi Tuhan lebih suka sapaan ketika kita berkata, Pa, aku anakmu. Pa, jangan jauh dariku. Kalau orang sudah mengerti hal ini, saudaraku, sulit untuk pamer. Mustahil untuk kau bisa pamer bagaimana kau pandai berdoa. Maka Yesus pernah berkata ketika kau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka berdiri di rumah-rumah ibadat dan di pojokan jalan dan berdoa. Sehingga orang-orang melihat mereka. Kukatakan yang sebenarnya, mereka sudah mendapatkan upah mereka seutuhnya. Kenapa saya katakan ini? Para pemuka agama dari dulu sampai sekarang mengucapkan doa terlalu dramatis. Terlalu dibuat-buat. Dan itu memuakkan hati Yesus. Halo saudaraku, itu memuakkan hati Yesus. Ketika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kata firman Tuhan. Tutuplah pintunya dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak terlihat itu. Bapamu dapat melakukan apa yang diam-diam dilakukan dan Dia akan memberimu upah. Itu dalam Matius 6 ayat 6.
Itu kalimat jelas dikatakan kepada semua audiens Yesus ketika mendengarkan Yesus berkhotbah. Kemungkinan besar saudaraku, di zaman itu banyak orang berpikir, atau zaman sekarang pun sama kok. Mereka punya asumsi bahwa doa itu adalah untuk orang-orang yang memang terpilih, istimewa, di tempat yang istimewa. Allah hanya menemui para pendeta, para rohaniawan. Kalau zaman dulu Allah sekiranya hanya menemui imam-imam di bait suci. Seakan-akan Allah hanya menemui imam-imam di balik tirai ruang Maha Kudus. Hari ini sama, seakan-akan itu urusan seorang rohaniawan, pendeta, gembala, evangelis, penginjil, worship leader, penatua, majelis. Itu urusan mereka. Saya jemaat, itu bukan urusan saya dan saya bukan yang terpilih untuk itu. Saudaraku, saya mau mengingatkan pagi hari ini. Doa itu nafas orang percaya. Katakan amin. Katakan amin. Doa itu nafas hidupmu. Kalau hari ini kau tidak berjuang untuk membenahi. Kenapa saya angkat tema ini? Karena saya mau membenahi caramu konsep tentang doa. Nanti ibadah 2 akan saya lanjutkan. Tapi ikuti step by step supaya Anda mengerti bahwa Tuhan perintahkan supaya engkau dan saya datang dalam kesederhanaan, datang seperti seorang anak kecil. Itu kunci pertama. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kehebatan yang kau bawa kepada Bapamu ketika kau menghampiri Dia. Karena kalau kau menghampiri Dia dengan segala hal seakan-akan kau memiliki semuanya, kau tidak akan ketemu Dia. Tapi firman Tuhan mengingatkan, poin yang kedua, masuklah ke dalam kamarmu dan tutup pintu. Di dalam budaya Palestina, saudaraku, kamar yang ada pintunya itu kemungkinan besar adalah tempat penyimpanan barang. Dan di dalam tempat penyimpanan barang pasti banyak perkakas di dalamnya, macam-macam. Peralatan pertanian, mungkin apa, gak tahu lah. Kalau hari ini mungkin bilik di Palestina mungkin tempat-tempat simpan bor, alat-alat dan semuanya itu ada pintunya. Sampai hari ini masih seperti itu. Mungkin ayam bisa masuk ke sana, kambing bisa masuk ke sana. Tidak ada yang suci di dalam bilik itu. Tidak ada yang suci terkait dengan ruangan itu. Itu ruangan kerja setiap hari manusia itu, orang-orang di dalamnya itu. Sampai sekarang masih begitu, saudaraku. Dan kalau Anda tanya kepada saya, bilik pastor apa isinya? Yang ada cuma rak buku, buku-buku, ribuan buku dan hanya gantungan baju. Dan saya tidak terima tamu di dalam bilik saya. Tetapi Allah suka mengobrol dengan kita di dalam bilik kita. Coba ikuti kalimat-kalimat saya. Maksudnya begini, saudaraku. Dia bukan Allah yang menuntut kemewahan. Amin. Amin. Dia tidak menuntut kemewahan. Tetapi dia sedang mencari hatimu di dalam keteduhan, di dalam bilik itu. Berdoa di Vatikan mungkin berarti. Tetapi doa yang kita panjatkan di rumah kita, di bilik kita yang kotor, yang penuh dengan barang, bobotnya sama dengan doa yang kita panjatkan di Vatikan itu. Kalau hari ini banyak hamba Tuhan membawa doa dengan dituliskan jemaatnya suruh nulis bawa ke tembok ratapan, didoakan di tembok ratapan. Saya cuma mau katakan, doa di bilik kamarmu yang kotor itu pun sama efektifnya dengan di tembok ratapan itu. Saya ngomong begini saudaraku,
Supaya kau tahu bahwa yang mendengar doamu adalah Bapamu. Amin. Bapa yang dekat kepada dirimu. Seperti saya memandang Jaden, seperti saya memandang anak saya. Dari kejauhan itu, pandangan saya tidak lari dari dia. Anda tidak perlu merayu Bapa Allah kita dengan lokasi di mana kau berdoa. Dengar baik-baik. Adat ini harus kau jelas dalam dirimu. Tidak perlu merayu Allahmu dengan lokasi di mana kau berdoa. Dan Anda juga tidak perlu merayu Bapamu dengan kata-kata indahmu. Yesus melanjutkan dengan kalimat, ketika kau berdoa, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka terus-menerus mengatakan hal-hal yang tidak berarti. Berpikir bahwa Allah akan mendengar mereka karena banyaknya kata-kata mereka. Jangan seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau meminta kepadanya. Bagi Yesus, dia mau berkata begini, Bapa lebih tertarik dan lebih dari kata-katamu, yaitu hatimu. Nak. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Dia cari hatimu. Hati yang remuk, rusak, dihajar banyak hal. Dihajar banyak hal. Ini bisa sembuh kalau Tuhan bersama, saudaraku, masuk. Dan untuk bisa memperbaiki hati ini, saudaraku, Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Supaya apa? Semakin remuk hatimu, kau semakin bergantung dalam doa bersama Bapa. Yesus mengajarkan apa? Jangan bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Jangan banyak bicara dalam hal doa yang tidak perlu. Karena tidak ada dewan juri yang berkata, Stephen Lim, pagi ini doamu nilainya 20. Stephen Lim, pagi ini doamu nilainya 80. Stephen Lim, pagi ini nilaimu 90. Tapi Tuhan mau ajarkan, hampiri dia. Seperti kau berlari menemukan Bapamu dan peluk dia dengan hati yang tulus. Maka ketika kau berkata-kata kepada Bapamu di dalam kau memeluk dia, percayalah, tidak ada yang salah di dalam doamu. Amin saudaraku. Amin. Tuhan mengerti beban hidup itu sudah cukup berat. Tanpa perlu dibebani lagi bagaimana berdoa dengan benar. Maka boleh saya simpulkan begini. Kalau doa itu tergantung dari bagaimana cara saya mendoakannya, maka habislah hidup kita. Halo? Loh, ini paham apa enggak ini? Ibadah satu begini, karena enggak banyak orang mesti agak teduh begitu ya. Kalau hidup saya bergantung dari bagaimana cara saya berdoa, maka habis hidup saya. Tapi kalau doa itu tergantung dari Dia yang mendengar doaku, dan kalau yang mendengar doaku itu adalah Bapakku itu sendiri, maka benar di dalam doa itu ada pengharapan. Katakan amin. Maka kita kuat. Doa itu sesimpel itu, saudaraku, sesederhana itu. Buang kalimat-kalimat di kepalamu yang berkata doa itu rumit. Buang. Kau jangan merumitkan doamu. Tidak usah sibuk dengan merangkai kata-kata yang indah, yang rumit, yang melelahkan, yang membuat kau terbeban.
Dan jangan meminta maaf kepada Tuhan untuk kalimat yang berantakan. Karena dia cari kesederhanaanmu, cari kepolosanmu. Coba kalau anak saya datang, selamat pagi Dedi, izinkan saya berbicara di hadapanmu pagi hari ini. Lelah enggak saudaraku? Izinkan saya berbicara, mohon maaf kalau Jaden salah berbicara. Konyol saudaraku. Tetapi seharusnya seorang anak berbicara apa adanya yang ada di dalam isi hatinya. Luapkan dengan kepolosan. Dan anak itu tidak terancam dengan respon bapaknya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Aku jujur kepadamu Pak. Aku sedang kesal hari ini. Aku sedang marah hari ini. Aku sedang suntuk dengan pelayananku. Aku sedang suntuk dengan istriku atau suamiku dengan pernikahanku. Angkat hatimu ke surga dan katakan, Pak, cukup. Pak. Bahkan satu kalimat, Pak. Dia mati gak saudaraku? Betul? Dia mah tahu. Dia tahu apa yang menjadi kalimat, Pak, kau meneteskan air mata. Dia tahu. Saya pernah berkata begini sama Tuhan, Pak, kenapa kau izinkan aku sampai di titik-titik yang boleh saya katakan titik nadir pelayananku. Banyak orang menyalahpahamiku, Pak, dengan cara mereka berpikir. Dengan banyak cerita yang mereka buat dengan berbagai hal yang membuatku sakit. Kenapa kau tidak permudah pelayananku? Saya pernah berkata itu dan sering saya katakan itu kepada Tuhan. Sebagai anak datang kepada bapaknya. Dan ada satu buku yang menguatkan saya. Kalimatnya begini saudaraku. Nah, semua orang bisa melayaniku. Di gedung besar, di belakang mimbar yang megah. Tapi bukan itu yang aku cari. Aku cari pribadi yang menundukkan diri untuk aku atur tanpa syarat. Wah, saya menangis. Dari kalimat ini sudah menampar saya, saudaraku. Ini saya temukan ini tahun lalu, akhir tahun. Aku cari mereka yang mampu berkata, Pak, aku bersedia dihancurkan dan disempurnakan. Jadi kamu jangan sibuk melihat sesuatu yang bukan dari mataku, nak. Jangan rusak hatimu karena egomu dan harga dirimu. Diam. Dan diamlah. Kalimat diam itu tidak berhenti di saya. Aku bisa diam, tapi di dalam diamku aku simpan kemarahan. Betul? Betul? Di dalam diamku aku bisa menyedian. Tetapi Tuhan ingatkan, nak, kau harus diam di dalamku. Kau harus teduh bersama denganku. Saya menangis, saudaraku. Diam belum tentu diam. Tapi Tuhan yang Tuhan mau adalah tadi. Aku mau kau jadi manusia yang menundukkan diri. Yang aku bisa atur dirimu tanpa syarat. Dan sampai suatu hari kau bisa keluar dari mulutmu. Kau berkata, aku sedia untuk dihancurkan dan disempurnakan. Maka pagi hari ini, saudaraku, sebelum saya tutup
khotbah pagi hari ini. Kau tidak akan pernah bisa menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu kalau engkau tidak buru-buru menghampiri Tuhan selagi kau punya kesempatan. Dan kalau kau menghampiri Tuhan dengan konsep yang salah selama ini, kiranya kebenaran pagi hari ini mengubah caramu menghampiri Tuhan. Amin, saudaraku. Jadilah seorang anak kecil yang tidak bertele-tele, yang datang dengan kepolosan. Kau berkata kepada Bapamu, ungkapkan semua. Disitulah kau akan berjumpa dengan Tuhan. Kadang saya bertanya, Tuhan jujur aku bingung. Kau mau bawa aku kemana? Kau bawa aku di dalam sebuah suasana kering. Penuh gelisah, aku lelah Tuhan. Jawab Tuhan, kalau aku izinkan kamu masuki padang gurun hidupmu, bukan berarti tidak ada air anakku. Sabar, aku bersamamu. Kamu akan mendapatkan kelegaan. Dan menjadi anakku yang lebih kuat dari sebelumnya. Dekat denganku, kau akan kuat melalui semua yang harus kau lalui. Amin saudaraku. Siapa yang mau berjuang, berikan tepuk tangan yang terbaik. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.